Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta Coffee Mania, hanya di Coffee Channel TV, Oasis TV Indonesia, kita akan menemukan sesuatu yang beda. Yang pastinya di kesempatan pagi ini, Sampurasun. Selamat pagi, gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Luar biasa. Itu ucapan selamat pagi. Harusnya sambil gini ya? Gitu ya? Ohayo gozaimasu. Sampurasun. Ohayo gozaimasu. Oke, luar biasa ya. Di pagi ini kita ketemu dengan narasumber. Kita kenalkan dulu nih panggilan panjangnya dan panggilan pendeknya. Wawan Jubir. Kang Wawan Jubir. Iya. Haidar Rasyad. Haidar ya. Kalau dulu ada teman saya di majalah Haidar Bagir. Ya. Oke, kenapa pagi ini saya Sukma Oasis sebagai reporter dan juru kamera Kang Roni ada di daerah yang mungkin dataran tingginya sekitar di bawah 1000 meter di atas permukaan air laut, yang pastinya ada di gedung OHM ya. OHM ini nanti ada dari OHM dan ini dari Japanindo ya. Japanindo lintas dunia. Oh, kita akan coba kumpas tuntas kenapa saya dan Kang Roni hadir di sini. Yang pastinya ini bergerak di bahasa Jepang ya. Iya. Bahasa Jepang, orang Sunda kalau membahasa Jepang pasti akan beda. Seperti orang Sunda ngomong bahasa Inggris juga akan beda ya dari logatnya. Dan kita akan coba dari mulai Kang Wawan ini memperkenalkan dengan singkat ya, nanti Kak Haida OHM juga ya. Nah, silakan Kang menceritakan secara singkat apa itu. Agak dekat saja Kang. Ini ya. Terima kasih Kang Wahyu dari Oasis. Ini pertama-tama Sampurasun. Rampe. Ohayo gozaimasu. Nah, jawabannya apa? Ohayo gozaimasu. Oh, sama. Perkenalkan, saya dari LPK Japanindo Education Center. Sekarang namanya Japanindo lintas dunia. Ini Haidar ya, dari OHM. Kita sama-sama. Kita bergerak di LPK Pendidikan Bahasa Jepang. Ya. Ini semenjak diterapkannya ada bekerja khusus ke Jepang, sesuai ya. Iya. Jadi Tahun berapa itu tahun sebelum Covid, tahun 2019. 2019 ya. Dan tapi efektifnya mulai setelah Covid ya. Karena susah pergi ke Jepangnya gitu kan. Jadi dimulai Aturan ketat. ya. Jadi dimulainya efektifnya dari tahun 2021. Kita sudah mulai memberangkatkan orang yang mau bekerja di Jepang. Kalau tidak semua orang Pangalengan bisa bekerja di sana ya, terbatas, sehingga banyak yang mau pergi ke luar negeri untuk bekerja, sehingga terinspirasi saya membuka LPK tapi ke Jepang, bukan ke yang lain ya, karena di Jepang dengan di Indonesia Kalau itu ya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nah, Dari kan bahasa Arab juga. bahasa Arab, alhamdulillah. Dan hanya Tuhan Jubir gitu ya. Oh, jadi mendirikan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Bahasa Jepang. Jadi supaya ya bisa membantu waktu itu ya orang-orang Pangalengan pergi ke Jepang. bekerja di Jepang. Tapi sekarang bukannya di Bandung gitu. Bukannya di Bandung sekarang ya. Di Bandung karena ternyata bukan orang Pangalengan saja kan, orang Cirebon, orang Sukabumi, gitu ya, orang Garut. Dan ini Haidar buka di Kabupaten Bandung. OHM gitu. Jadi OHM ini berdiri dari 2015 Pak. 2015 ya. Tapi memang betul kata Pak Wawan tadi bahwa visa kerja untuk ke Jepang itu adanya dari 2020. Efektifnya di 2021-2022. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga di OHM banyak juga ya yang mau berangkat ke Jepang, sangat banyak penduduk Jawa Barat yang mau ke Jepang. Seperti itu. Tapi kalau kemarin dari obrolan kecil Pak Wawan ini ada
kalaupun bayar berapa, terus ada program gratis juga nih Pak Wan. Oh iya, betul, gratis. Ada gratis ya? Betul. Itu siapa? Atau Pak Wan atau Mbak Eda yang mau Biar banyak sama boleh. saya. Oh iya. Nah gini gratisnya biar nanti benar gak gratis. Oh, Jangan mohon maaf Ya. penipuan gitu ya. Coba buktikan dulu Pak. Nah, jadi gini, jadi mengingat banyak sebagian dari saudara-saudara kita yang istilahnya kurang bukan kurang mampu ya, mungkin kurang mampu boleh lah ya. Terbatas uangnya ya, terbatas lah. Sehingga kita mengadakan program gratis kerja di Jepang. Maksudnya gini, bagi orang yang sudah bisa bahasa Jepang, bagi orang yang sudah mempunyai keahlian, ya, mereka bisa pergi ke Jepang dengan gratis tanpa bayar apapun kepada LPK. Jadi kita tidak mengambil jasa, tapi tetap untuk tiket harus beli. Administrasi untuk keberangkatannya, paspor bikin sendiri, bisa bayar sendiri. Kalau saya menggratiskan, membayar atau bangkrut ayam. Nah gitu kira-kira gitu. Tapi ini khusus karena kita mempergikan itu pengen orang-orang yang profesional. Jadi itu biasanya yang belajar ke Jepang itu pelajar atau pegawai ANS atau siapa? Gini, yang mau bekerja ke Jepang yang kita ada program gratis itu satu khusus untuk sarjana teknik. Teknis yang memang diperlukan di sana ya. Di sana dan di sana juga terhormat gitu ya. Teknis ya. Sarjana. Tapi bukan teknik cinta ya. Nah, yang kedua untuk sekolah tinggi sarjana kesehatan. Di bidang kesehatan. Farmasi ya. Perawat dong. Oh, perawatnya. Perawat. Nah, kita sudah. Jadi di sana merawat siapa? Lansia atau merawat? Merawat lansia. Pertama, kalau lansia itu Pak Wan kenapa matanya ke saya? Sama. Agak kurang sama. Sama. Yang dirawat itu lansia. Tapi nanti setelah 1 tahun atau 2 tahun mereka boleh mengikuti ujian sehingga bisa juga merawat medis. Merawat medis juga ya? Iya bisa. Ada, tapi jadi harus menempuh ujian. Kesehatan artinya perawatan ya. Nah, terus ada lagi? Ada lagi. Perkebunan, untuk yang lulusan SMA atau SMK yang tidak punya skill ya. Yang belum punya skill itu boleh ke sana tapi harus belajar skill dulu. Oh, skill dulu. Jadi bahasanya udah bahasanya yang utama harus. Ya udah di samping bahasa khusus juga ada. Jadi ujian khusus keterampilan khusus. Makanya namanya itu SSW. Skill Worker. Skill Worker. Jadi tenaga. Itu keterampilannya sesuai yang dibutuhkan kerja di Jepang. Iya, ada 14 bidang. Oh. Sekarang nambah lagi. Dulu itu 14 bidang itu apa aja ya? Banyaknya ada perawat lansia, ada peternakan, pertanian ya. Terus pengolahan makanan, restoran itu banyak dan perhotelan juga semua. Iya, perhotelan juga ada. Sekarang ada tambah penambahan supir juga. Ada bus driver gitu ya. Betul. Nah, supir kemudian boleh nggak nih ada bocoran nih kayaknya kan cina gaji mah sama menikahnya di Bandung Jawa Barat nah kira-kira ada gambarannya berapa gaji minimal driver lah. Oke. Jadi gini ya, sebenarnya kita ini maunya sih enaknya orang-orang Sunda, orang Jawa Barat kerjalah di sini gitu ya. Gitu, jadi tuan sendiri, enaknya gitu. Betul. Cuma kan tidak semua perusahaan bisa menampung. Ya. Kemudian ada juga yang orang tidak mungkin kerja di sini. Karena apa? Misalnya jurusan sastra Jepang, kan kerjanya harus sana atau teknis tertentu gitu kan. Anime misalkan ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang mempunyai skill ke sana itu sengaja yang profesional supaya gajinya memadai. Kalau di Indonesia paling-paling 6 juta lah gitu aja. Kalau di sana itu saya berbicara pendapatan aja ya. Yang anak SMA aja yang ke sana itu pendapatannya yang program ini sesuai 25 juta. 20 minimal itu yang tamatan SMA ya. Memang ditulis gajinya tidak 25, kontraknya itu 20 19 ya. Tapi kan ada jamyo. Jamyo itu apa? Lembur. Ada lembur. Lembur belum gajinya. Ya, tunjangan juga belum. Tunjangan belum. Fasilitas saya berbicara kalau mampang. Sekarang jangan berbicara gaji, lembur aja ya. Lemburnya aja 1 jamnya itu biasanya tergantung dari penempatan juga. Ya minimal itu
100 1000 ya. Iya. Ya, minimal itu kalau kita 120.000 atau paling jelek 100.000 Per jam ataupun Per jam. Per jam. Nah, dalam sehari itu ada 4 jam. 4 jam. Berarti 400.000 kali Kali 25 hari kerja. Berarti berapa? 10 juta. Lemburin yang 10 juta, gajinya kebayangin ya. Nah, gitu. Jadi minimal itu 25 juta di tangan. Nah, sekarang kalau yang insinyur, yang engineering itu Terus tiasa ngebayang, Ngebayang. bumi tiasa ngebangun. Nah. Bumi bisa umroh, bisa haji. Nah, Jadi jadi asal naon, pintar nabung, teu nabung mah anggar lah habis. Nah, Nah. jadi harapan pulang ke Indonesia jadi pengusaha gitu ya, kan bekal ya 5 tahun kan ini kontraknya, gitu. Bisa 5 tahun dan bahkan bisa semaunya aja. Nah ini ada yang menarik itu kalau orang yang bekerja terus tidak pulang ke Indonesia, tidak punya apa-apa, ada bahasa Jepangnya. Arigato nakarak baut. Ya artinya pulang dari Jepang, bisa Jepang ke Indonesia, temenang naon bakal udah gitu. Gimana? Nggak bisa nabung ya. Oke, yang menarik lagi selain tadi peserta itu dari seluruh Jawa Barat ya, dari Cianjur, ada yang dari luar ini Jawa Barat? Sebenarnya ada juga. Ada ya. Di luar pulau Juga ya. Nah, saya dapat bocoran nih dari pihak Japadio sendiri sama OMB bekerjasama, ini akan mulai lagi ada pembeda para peserta didiknya itu yang akan diberangkatkan bekerja di bank itu dibekali dengan kearifan ada misi budaya khusus Jawa Barat. Ini menarik sebenarnya apa nih? Apa? Jadi gini Kang ya, perbedaan antara OHM dan Japanindo dibandingkan dengan Yang KPK lain. yang lain ya, Iya. terus terang. Cari pembedanya Ya, catat ya. Yang pertama cuma OHM dan Japanindo yang mau, yang bersedia menggratiskan untuk bekerja ke Jepang. Jasa kepergiannya ya, gratis. Kalau belajar enggak ya. Tapi kalau boleh tahu, biasanya kalau dipungut tempat lain untuk memberakan ada 10, 20 sampai 50 juta. ada. Ada. Jelas 35 di 35, atas ya. banyak 35 Iya, 40 cuman ya. administrasi kalau nggak salah antara 14 sampai 15 juta ya administrasi itu bisa ya. Yang untuk engineering berapa itu? Engineering biasanya orang mengambil itu Itu sampai izin bekerja ya berarti. Itu Ya. minimal untuk 1 tahun. enggak. Jadi menariknya begini. Visa kerja ini kontraknya itu 5 tahun. 5 tahun. Artinya perusahaan itu harus mau memperpanjang kontrak sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Tapi kalau siswa-siswa setahun mau pulang boleh. Boleh ya. Bahkan setahun mau pindah ke perusahaan lain boleh. Jadi ini sama dengan orang Jepang aja gitu. Gitu bedanya gitu. Beda dengan magang. Kan ada program magangnya. Ya. Kalau magang itu kontrak berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Terus sarjana kesehatan dan SMK yang mempunyai keahlian khusus. Nah, ini dari pihak OHM Jepang sendiri ada solusi tidak bagi mereka yang ingin berangkat ke Jepang? Ya artinya tadi udah jelas nih minimal 25 juta ya. Mereka terkendala dengan bikin visanya, paspornya dan sebagainya. Selama ini apa solusinya nih? Oke. Aduh, udah ada solusi nggak? Sebentar ya. Ini pertanyaan ini tadi ada yang belum terjawab nih Apa tuh? tentang kebudayaan. Oh iya. Oh iya. Apa nih? Nah, jadi gini, yang pembeda itu yang pertama menggratiskan. Oh iya. Yang gratis. kedua, OHM dengan Japanindo ini mengajarkan juga tentang budaya, Budaya. ya, kearifan lokal. Oke. Apa budayanya itu? Kan sebelum berangkat itu harus sehat ya. Sehat. Kita mau melatih fisiknya itu bukan tinju, bukan apa, tapi silat. Silat. Iya. Pas aku Jawa Barat mah. Iya, Ya. Karena- Sigana lamun aya budaya mah KDM teh rada ngalirik ya. Karena saya dulu pernah buka dan saya pengurus ulin buku. Boleh buku ya. Tapi silat ya. Silat. Oh, oke. Ulin buku gitu ya. Silat itu sebenarnya kesininya silat itu sebenarnya silaturahmi. Silaturahmi. Dari ulin itu bisa menyambungkan silaturahmi sehingga disebut silat. Gitu, kalau buat silat ya. Nah, yang diajarkan di Japanindo dan OHM ini kita mengajarkan pertama silat, filsafatnya segalanya. Yang kedua juga gini, di sini ini kan kebanyakannya jadi perawat ya. Betul. Ya.
perawat itu kan harus bisa menghibur para orang tua di sana Lansia, ya, betul, lansia, betul. ya. Dan dia juga jangan stres gitu. Iya. Nah, jangan stres itu ya. Pino Rio 11 Ya. Nah, gitu. Biar tidak karena kalau stres nanti sakit bukannya merawat, malah jadi dirawat ya. Makanya belajarlah sesuatu untuk refreshingnya itu kayak apa? Kecapi suling ya. Gitu. Biar apa? Biar refreshing. Dan yang mendengarnya juga enak, ternyata kecapi suling itu enak didengar sama orang Jepang juga. Kalau di teater itu ada kontemplasi sama mediasi, meditasi. Nah, Mediasi mah kalau saya ada masalah aja. nah, gitu. Meditasi. Jadi kita ini mengajar keseniannya yang hiburan-hiburan itu seni-seni Sunda gitu. Ya seperti ya kecapi suling gitu ya. Oh, itu berarti bisa menjadi skill, bukan hanya sebagai skill tambahan, tapi ketika para pekerja itu punya keahlian bisa jadi ngajar oke mun waktu luang ya. Ya, Tawakan waktu luang ngamen we nya. Ya kawan ke. memang saya punya misi sebenarnya kan. Jadi misi kami ini, Cina ini mau memperkenalkan budaya Jawa Barat Jawa Barat. ke Jepang. Jepang. Salah satu maunya ke go internasional ya. Internasional, ya. Jadi yang bisa saya lakukan, yang kami lakukan ke Jepang. Kenapa ke Jepang? Nanti di kemudian hari banyak orang-orang Jepang yang berkunjung itu ke Jawa Barat, bukan ke Bali saja. Hanya mencari tahu ya. Gimana Jawa Barat itu kan penasaran ya. Penasaran. Oh, ternyata orang Sunda itu, orang Jawa Barat itu budayanya sama dengan Jepang gitu. Ada kesamaan. Ada ya. kesamaan banyak. dari segi menghormati. Menghormati kesamaannya ada ya. Iya, ya, Ciri-ciri ada. dari menghormati, dari kalau dari alat itu kecapi suling ya. Iya. Di sana apa ya? Apa? Kayak kecapi suling. Apa ya? Ayo. Saya lupa namanya, tapi Ah, ada. Tapi bentar. Sebetulnya Kang aja bukan nggak tahu, harus tahu. Tapi buat yang nonton, apa sih yang mirip-mirip kecapi suling? Komen di bawah ya. Yang pernah ke Jepang, nanti ada hadiahnya kopi lah. Ya. Jadi gitu ya kesamaan ini. Ya, satu lagi Kang. Jadi kan kita orang Jepang ini kan udah tahu ya. Semua lah negara manapun udah tahu orang Jepang itu sangat menghormati alam. Alam. Negaranya itu sohor negara yang paling bersih. Kota paling bersih itu adanya di Jepang ya, di Kyoto itu bersih sekali ya. Gitu. Tokyo juga hampir semua kota-kota di Jepang itu bersih. Zero, tidak ada sampah. Jepang itu diterapkan disiplin itu sejak SD. SD ya. Sejak TK bahkan. Jadi sejak TK itu udah belajarnya itu bagaimana belajar menghargai orang, belajar ngantri, belajar menyimpan sampah pada tempatnya itu di TK. Ya, gitu. Sehingga sampai sekarang udah membudaya. Itu bisa diterapkan karena yang saya tahu budaya Jepang itu memakai bahasa Al-Quran. Karena diterapkan di Quran itu, pertanyaan kenapa bisa diterapkan di negara Jepang yang notabene bukan Muslim ya? Nah, sementara kita di Jawa Barat itu notabene Muslim. Ini mungkin PR terbesar KDM Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena tadi Karena sudah melupakan kita itu ya. bukan. Jati kasih Jadi kita ini sudah hampir punah melupakan akar budayanya sendiri. Tadi tata keramanya sopan santun, buang sampah seenaknya. Kita bersyukur punya pemimpin Jawa Barat yang sangat mencintai budaya Sunda. Karena mari kita membudayakan ataupun menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, ya. Ya, bukan tamu gitu. Nah, ini menarik karena akan nyambung dengan program pemerintah, baik itu dari Pemprov ataupun misalkan dari bupati ataupun dari wali kota, karena akan membawa misi budaya kan. Oke, harapan Kang Aida sendiri lah dengan adanya pelatihan ini apa nih kira-kira Kang? Kalau saya berharapnya banyak orang yang lebih berangkat ke Jepang ya, karena kan tadi juga udah disindir bahwa budaya Jepang sama Sunda juga banyak yang sama. Jadi dari struktur bahasanya juga sama, ada yang sopan, ada yang biasa aja, ada yang kasar gitu ya. Jadi Itu kita sama. bisa saling menyerap ya. Iya betul, jadi kita bisa saling menyerap nanti ketika ya dari pihak peserta kaminya juga ke Jepang kayak gitu. Lebih banyak lagi dan dapat perhatiannya juga dari Pastikan juga dari Om ini benar kan? Program ada yang gratis untuk program ke Jepang ya. pembiayaan tentu gratis karena itu udah pasti tidak akan salah sasaran. Nah kalau ingin tahu
nanti linknya OHM ini melalui biaya di mana tempatnya itu bisa menghubungi di mana Kak? Oke, bisa nanti ke Instagram kita ada @lpkohm_bandung. Oke, tinggal diklik aja sekarang gampang lah, nggak ada yang susah. Yang susah itu nggak ada punya niat, punya duit juga nggak ada niat tuh percuma. Kan? Nah, kalau Akang nih harapannya Harapannya tidak jauh berbeda ya. Ya. Menginginkan kita memberangkatkan lebih banyak ya, terutama orang Jawa Barat, tapi tetap memberangkatkan kita itu yang profesional. Tapi ada kendala. Apa? Nah, kendalanya gini. Padahal kita udah menggratiskan pekerjaan. Tapi ada sesuatu yang tidak mungkin kita gratiskan. Ya. Seperti apa? Tiket. Tiket. Tidak mungkin digratiskan. Nah, tadi apa solusinya? Bayar visa misalkan ya, tidak mungkin. Kemudian bikin paspor, kemudian kesehatan ya. Nah, itu jumlahnya kan lumayan ya. Gitu. Nah, saya berharap dan saya yakin jadi gini, karena gubernur kita ini yang sekarang ini saya lihat dan memang berdasarkan fakta itu kebijakannya itu pro masyarakat, pro rakyat, dan kebijakannya itu pasti kepada lingkungan, memperhatikan ya, masa depan budaya gitu ya. Makanya saya berharap ini kan kita punya misi ya, yang pertama memperkenalkan budaya. Kita kan menggratiskan kepergiannya ya, orang-orang yang mau istilahnya bekerja ya, menambah penghasilan. Betul. Itu kan kita itu istilahnya udah mendukung kemakmuran masyarakat Jawa Barat. Ya. Tapi biar ini lebih besar karena sekutunya Jawa Barat dan kita juga sangat terbatas ya. Gitu. Nah, alangkah senangnya gitu ya kami kalau gubernur kita ini mempunyai kebijakan membantu, bukan ke LTK ya, sekali lagi bukan kita, membantu masyarakat yang mau pergi ke Jepang tersebut untuk pelengkapan, membelikan tiket yang tadi keperluannya, yang membayarkan visa. Gitu. Nah, harap itu sehingga asli betul-betul gratis, tidak mengeluarkan apa-apa untuk Jepang. Harapannya begitu. Tapi saya yakin pasti sangat respect lah, pasti sangat menyetujui kan. Karena apa? Karena pasti memperhatikan pro rakyat kan. Ya. Insya Allah mungkin yang paling penting adalah ada ikhtiar dan ada doa. Ya. Terima kasih Kang Wawan, Kang Haidar. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Amin. Apa yang menjadi harapannya Allah kabulkan. Amin. Karena sesuatunya harus belajar dari keikhlasan, dari ikhtiar dan doa. Jadi dari Jepadino sama OHM ini sendiri punya harapan besar bahwa misi budaya Jawa Barat khususnya untuk lebih memperkenalkan di negara Jepang, karena selain mereka bekerja di negara Jepang dengan keahliannya masing-masing, tapi mereka dibekali dengan misi budaya karakter orang Sunda yang memang sangat mirip dengan karakter di Jepang. Itu tidak akan sulit tentunya, ya akan banyak diterima, dan mudah-mudahan dengan dibekali skill tadi pencak silat, kecapi suling, dan adab tata kerama bahasa orang Sunda yang sesungguhnya, mudah-mudahan akan menjadi lebih lebih siap lahir dan batinnya, mentalnya, fisiknya semua ya. Mudah-mudahan program ini juga tidak hanya didengar oleh kalian yang memang ingin pergi ke Jepang, ya, tapi mudah-mudahan Jawa Barat sekarang dipercaya oleh Allah itu di tangan KDM akan menjadikan Jawa Barat yang nanjer, yang mencintai budaya Sunda, supaya bahasa Jepang nama teu diinjak-injak. Nah, mun teu diinjak-injak naon Pak? Dihargai bahasa Jepangnya nya. Di Jepang dihormati gitu ya. Gitu ya. Ya. Itu harus sonkei itu. Apa? Itu istilahnya sonkei. Sonkei, jadi harus tetap dihargai. Makanya mudah-mudahan OHM dan Japan itu bisa bersinergi dengan pemerintah, dengan siapapun juga. Ini bisa antar negara ya, kedutaan. Mudah-mudahan bisa bersinergi supaya
orang Sunda yang ingin berangkat ke Jepang ini biar cepat, biar bisa berangkat, bisa membawa misi budaya. Tetaplah bahagia dan kita doakan KDM, Kang Deddy Mulyadi dan Sapara Kanca bisa tetap sehat, tetap jalani yang terbaik buat Jawa Barat, khususnya orang Sunda. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi orang Sunda. Saya Sukma Wasis dan juru kamera Kang Roni hanya untuk secangkir kopi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Wasis, Kang Roni Sultan, Kang Wawan, dan Kang Haidar menunggu jawaban dari kalian. Otsukaresama desu. Sampurasun. Saya senang belajar bahasa Jepang maupun di Japanindo ataupun di OHM karena selain belajar bahasa Jepang, saya pun juga dapat mengenal budaya Sunda, diantaranya yaitu kecapi suling ataupun pencak silat. Jadi tidak hanya bahasa Jepang yang akan saya menjadi dasar nanti saya ketika kerja di Jepang, tapi juga saya bisa membawa budaya Sunda untuk tetap dilestarikan ketika saya nanti bekerja di Jepang. Terima kasih.